Oke guys, welcome back to my channel, channel kita, caranya kita semua. Nah, di kesempatan kali ini aku bakalan, kemarin itu kan ada polling atau voting ya, dan akhirnya pemenangnya itu adalah Red Maru. Jadi akhirnya aku memaksakan diri kemarin, ya cepet-cepet lah aku cari Red Maru. Akhirnya aku dapet Red Maru, size-nya itu 20 cm. Setelah itu untuk lokalitinya ini Red Sentarum ya. Red Sentarum size-nya 20 cm. Harganya itu super murah banget. Murah banget. Tapi memang ikannya ini kalau dikatakan minus, nggak minus, tapi kurang. Karena di size 20 cm dia nggak ada cabung. Tapi kenapa aku berani ngambil ikan ini? Itu di sini aku bakalan jelasin. Kita boleh atau berani ambil ikan orang dengan kualitas yang kurang bagus, tapi selama kita tahu progresnya dia seperti apa. Kalau kita lihat ada celah di progresnya dia, maksudnya celah itu adalah ternyata di progresnya dia ini kurang tepat di bagian ini. Ikan ini harusnya kita beginikan biar lebih maksimal. Nah, kalau kita sudah bisa menilai itu, nah kita beranilah ambil ikan-ikan dengan kualitas yang mungkin kelihatannya kurang bagus. Padahal kalau dari sisi kita, sudut pandang kita itu, sebenarnya ini ikan bagus, cuman kurang maksimal. Nah, itu yang aku lakukan. Jadi aku ngelihat satu ikan yang potensinya bagus, cuman emang di kiper sebelumnya menurutku kurang bagus dari cara penanganannya. Kurang bagus, bukan nggak bagus ya. Nah, buat kalian yang baru datang, nggak usah lama-lama nih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Kalau gitu, kita intro dulu. Oke guys, jadi sekarang kita bakalan aklimasi. Aku baru sampai rumah tadi tuh, dan aku baru siap-siapin semuanya. Lihat, parah banget cuk, ini bocor plastiknya. Dan ini kita coba review kan sebentar. Nah, ini dia. Jadi dia ini nggak ada cabung ya, parah sih. Jadi murah, ini aku dapetnya murah banget. Ini aku dapet harga 200.000. Red Sentarum size 20 cm itu murah banget loh ya, karena anakannya aja itu aku nanya 250.000. Tapi nggak apa-apa, karena aku melihat beberapa kesalahan ya dalam treatmentnya. Bukan kesalahan sih, ketidaktepatan dalam treatmentnya dia. Jadi aku bakalan coba perbaikin ikan ini di sini. Jadi bakalan aku coba treatment. Nah, sekarang ikannya aku aklimasi dulu. Nah, itu dia. Jadi polos ya, nggak ada nggak ada cabung, nggak ada apapun. Cuman nggak masalah karena aku melihat ada celah yang nggak tepat di sana di dalam progresnya. Jadi kita bakalan progres, kita lihat ke depannya gimana. Oke, kalau gitu kita tunggu sampai ikannya kita rilis. Nanti kita aklimasi dulu. Nah, oke guys, jadi ini dia penampakan ikannya. Sekarang udah kurang lebih jam 11 malam ya. Nah, ini aku habis bikin konten, dan ini sekarang harus ngonten lagi karena kita update perkembangan ya. Jadi update perkembangan. Nah, ini ikannya ternyata sumpah ini gila, keren banget. Aku beli cuma harga 200.000 dan dapat Sentarum kayak gini. Maksudnya keren itu gimana? Mungkin kalau kalian lihat, aku kasih lihat dulu video video ikannya waktu awal aku beli. Nah, ini dia ikannya. Air ketapang sebelumnya beli ya? Ya, air ketapang. Air ketapang. Pola makannya gimana nih beli? Setiap hari makan ya. Setiap hari makan. Ya, apa makanannya nih di sini beli? Kalau di sini dikasih jangkrik, cacing, udang. Jangkrik, cacing, udang. Setiap hari ya beli ya? Ya, sehari sekali makannya? Ya, sehari sekali. Oke. Nah, kurang lebih ikannya itu kayak gitu, dan kalian bisa lihat perbedaannya. Nah, di sini di sini itu benar-benar kelihatan. Maksudnya kelihatan tuh gimana? Kita punya potensi. Jadi kita punya potensi dalam artian kita melihat celah. Jadi kalau kita beli ikan tuh kita harus lihat celah. Maksudnya celah itu gimana? Yaitu celah dari si pemilik yang awal. Jadi kita harus bisa melihat kekurangan dari progres orang. Aku mohon maaf, ini aku nggak menjudge sebuah orangnya salah cara progresnya, itu enggak. Tapi di sini aku merasa bahwasanya kurang tepat aja. Satu, kenapa aku merasa kurang tepat? Nih aku jelasin yang pertama ya. Yang pertama, ikan ini tuh udah di-keep kurang lebih selama 4 bulan oleh kiper yang awal. 4 bulan dan hasilnya masih gini-gini aja, dari size 10 cm, mungkin kalau nggak 12 cm aku lupa. Dan itu yang menurutku kalau kayak gini tuh nggak ada hasil, karena dia ini cuma naik size aja tapi nggak ada bunga, nggak ada cabung gitu. Jadi
ada mungkin cabungnya, tapi aku nggak ngelihat itu, jadi kayak tipis banget. Tapi aku nggak tahu sih pastinya ini berapa bulan. Cuman kenapa aku menganggap apa ya, kurang tepat dari kiper yang pertama, yaitu karena yang pertama satu ya, jadi gini, ini dari si penjual ya, si penjual bilang dia keepnya 4 bulan, cuman aku nggak tahu 4 bulan beneran atau enggak, itu nggak tahu karena ikannya kelihatan udah agak tua. Cuman kita positif thinking aja. Jadi ini katanya 4 bulan keepnya. Dan kenapa aku berani ambil ikan ini di size 20 cm? Yang pertama, ikan ini tuh murah, aku dapat di harga 200.000. Kenapa aku bilang murah? Karena aku sempat tanya harga red sentarum babyan itu harganya kisaran hampir 200 deh, 250 malahan kalau nggak salah ya. Itu size 15 cm, itu mahal banget. Dan ini aku dapat 20 cm, size nya itu 20 cm di harga 200.000. Aku melihat celah di mana aku bisa progresikan ini itu dari yang pertama, kalau keepnya 4 bulan, sekarang itu masuk musim penghujan udah 2 bulan. 1 bulan yang benar-benar hujan, dan 1 bulan yang lalu itu mungkin gak terlalu, tapi sudah musim pancaroba. Nah, di sini itu aku ngelihat celah di mana ikan ini sebelumnya outdoor, dan satu, ikan ini tuh tanpa lampu. Waktu di keep di outdoor tanpa lampu. Kedua, waktu outdoor ini kan cuacanya lagi nggak bagus, lagi cuacanya dingin banget, dan itu nggak tepat menurutku pribadi. Ini kalau ada yang masih ingin outdoor ataupun semi outdoor, silakan. Ini kembali lagi ke selera masing-masing, ke cara treatment masing-masing. Tapi kalau aku pribadi untuk di musim penghujan kayak sekarang, aku sama sekali nggak merekomendasikan untuk outdoor. Karena pada dasarnya ini aku lihat ikannya, ini aku kasih lampu posisi indoor. Nah, ini indoor, ini di gudang belakang barengan sama tank-tank yang lainnya. Nah, itu dia. Ikan-ikan yang lain juga di sini. Jadi aku masukin dia di indoor karena apa? Di sini itu untuk suhu sendiri terjaga cukup hangat. Ya, nggak hangat-hangat banget karena nggak pakai heater, tapi suhu di sini tuh stabil di 27-28 lah. Dan itu sudah cukup bagus gitu. Cuman paling kita tinggal menuangkan air, cukup airnya nunggu agak lama, agak tua biar agak mecer. Setelah itu mungkin kita kuras sedikit, tambah air sedikit gitu aja terus setiap 2 minggu sekali. Nah, di sini aku melihat celah apa ya, kurang tepatnya progres tuh di sana. Satu, kurang tepat outdoor tapi di musim penghujan, itu kurang tepat, airnya dingin. Yang kedua itu outdoor tapi tanpa lampu, karena aku sendiri untuk ikan itu full lampu 24 jam. Lampu itu penting banget loh ya, entah untuk warna maupun untuk mental ikan tuh penting banget. Dan saat ikan ini udah masuk ke sini, gila, ini dia. Sama, oh ya, di sana itu dia progres tanpa background sama sekali, jadi tank polosan putih ya. Jadi aku nggak lihat ini udah kelihatan warnanya sedikit kuning, matanya merah banget, dan barnya tebel. Sedangkan di sana itu aku lihat barnya tipis banget. Nah, ini salah satu dari manfaat kita pakai tank BTT. Ini salah satu BTT ya, meskipun ini di bagian sebelah ini aku nggak pakai karena emang ini dadakan banget. Aku tadi baru beli tank baru, ikan juga baru tadi datang. Ini semua serba dadakan. Sorry agak keplingsur dikit nih ngomongnya. Nah, di sini aku bakalan progres ikan ini, nggak tahu berapa lama untuk mendapatkan perkembangan hasilnya. Tapi yang pasti, Bang, gimana cara progres red ini? Aku bakalan progres dia satu, air bening. Aku pakai ketapang, tetap ini ketapang ini aku gunakan karena tadi kalian lihat sendiri di posisi awal aklimasi ya. Satu, airnya bocor, ikannya stres banget tadi kan, makanya aku kasih ketapang agar pH-nya turun, sama agar ikannya nggak stres, makanya aku kasih ketapang. Cuman ini airnya nggak terlalu kuning, jadi ibaratnya gimana ya? Aku bakalan progres dia di air bening, bukan air ketapang. Karena di sini aku udah lihat perkembangannya dia pakai air bening dan aman. Jadi nggak ada masalah di air beningnya. Jadi untuk di air bening sendiri dia nggak ada masalah ikannya. Jadi mungkin aku bakalan progres dia di air bening. Nah, karena ini salah satu apa ya? Salah satu progresan untuk apa ya? Agar bisa menjelaskan bahwasanya ikan gak harus pakai ketapang. Pakai ketapang bagus
Tapi apakah pakai ketapang, nggak pakai ketapang nggak bagus? Itu enggak. Pakai ketapang bagus, nggak pakai ketapang nggak masalah gitu. Nah di sini aku bakalan progres dia tanpa ketapang. Untuk pola makan sendiri, aku makan 2 kali sehari. Kalau di tempat orangnya tadi udah dijelasin untuk pola makan sehari sekali. Tapi di sini makannya setiap hari. Tapi di sini aku makannya sehari 2 kali. Ulet Hongkong nggak berubah ya, tetap ulet Hongkong. Mungkin untuk porsinya sama seperti kayak biasanya aku katakan, porsi secukupnya aja. Yang penting makannya intens, cukup gitu. Sama mungkin aku bakalan sering-sering interaksi karena lihat mentalnya mantep banget sih. Sama ya semoga tumbuh cabung karena di sini aku berharap dengan settingan indoor yang airnya cukup hangat di musim penghujan kayak sekarang. Setelah itu dengan cahaya yang full 24 jam dan mungkin air sumur di rumah ini cukup bagus ya karena beberapa ikan itu cukup oke meskipun tanpa air diendapkan lah atau apa itu. Dan ini penampakan ikannya kurang lebih, nah itu ada cabung sedikit banget, cuman 2 mungkin cabungnya di bagian ekor belakang sebelah sana. Nah kurang lebih ikannya kayak gini, ini aku dapat harga 200.000, murah banget. Dan kita lihat gimana hasil kedepannya. Untuk treatment sendiri kurang lebih kayak gitu. Jadi sebelum kita beli ikan kita harus lihat kelemahan dari kiper awal. Kalau kita memang kira-kira bisa untuk progres lebih ekstra dibandingkan kiper sebelumnya, kita berani ambil resiko angkut ikannya. Jadi berani angkut ikan harga murah dengan jaminan kita bisa keep dia dengan lebih baik. Kurang lebih kayak gitu aja. Mungkin nanti ke depannya, mungkin 2 minggu ke depan aku bakalan update, jadi nggak usah lama-lama. Jadi 2 minggu atau seminggu ke depan aku bakalan update gimana perkembangannya dia di sini. Dan oke, buat kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Kalau gitu, see you di next video. Bye-bye.